Pripanggit Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuset. Lanjutkan pembahasan rencana Undang-Undang Minerba. DPR dinilai utamakan investor. Tempo.co. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, sentuh dulu tulisan subscribe yang cetak merah di bawah. Dan jangan lupa tekan pula loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Yuk, tekan subscribe, itu gratis. Sekarang ya, 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Koalisi Masyarakat Sipil Tagar Bersihkan Indonesia menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan rencana Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba adalah bukti para anggota Dewan dan pemerintah lebih mewakili kepentingan investor batu bara dibandingkan mendengarkan aspirasi rakyat. Alih-alih memprioritaskan penyelamatan rakyat di tengah krisis pandemi COVID-19, DPR pemerintah justru menyediakan jaminan atau bailout untuk memfasilitasi perlindungan bagi korporasi tambang. Dilansir dari keterangan tertulis tanggal 11 Mei 2020 dengan penanggung jawab Arianto Nugroho dari Publish What You Pay Indonesia, Iqbal Damanik dari Auriga Nusantara, Edo Rahman dari Eksekutif Nasional Walhi, dan Merah Johansa dari Jatam Nasional. Koalisi masyarakat pun menyoroti pernyataan Ketua Panitia Kerja RUU Minerba, Bambang Wuryanto, yang menyatakan banjir aspirasi publik kepada DPR yang justru dianggap sebagai teror. Padahal, menurut mereka, rapat-rapat yang digelar oleh Panitia Kerja atau Panja RUU Minerba selama ini dilakukan melalui sidang-sidang tertutup dan tidak membuka ruang bagi masukan masyarakat. Di sisi lain, ada 4 hal yang dalam rencana Undang-Undang Minerba dan prosesnya yang disoroti oleh koalisi masyarakat. Antara lain, rencana Undang-Undang Minerba sebagai bentuk jaminan dari pemerintah untuk melindungi pengusaha. Mereka juga menduga ada kelonggaran lain yang disiapkan untuk para pengusaha. Misalnya, wacana usulan pemotongan tarif royalti yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan. Di samping itu, proses pembahasan dan pengesahan rencana Undang-Undang Minerba dinilai cacat prosedur dan hukum. Pasalnya, proses itu dianggap melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 12/2011 dan Peraturan DPR tentang tata tertib DPR, serta mengabaikan hak konsultasi dan konstitusi warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Belum lagi, mereka juga menyoroti pasal-pasal dalam draft RUU Minerba yang dianggap memberi kemudahan bagi para korporasi, antara lain perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP 2B tanpa pengurangan luas wilayah, dan lelang pasal lainnya. Misalnya, soal adanya definisi wilayah hukum, pertambangan yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran, bukan hanya di kawasan daratan tetap juga lautan yang bertentangan, undang-undang pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara
yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Bambang Wuryanto, mempersilahkan semua pihak untuk nantinya masih keberatan dengan perubahan belit tersebut akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang kurang pas hasil undang-undangnya, dipersilahkan bisa melalui judicial review. Tidak perlu melalui pesan WhatsApp yang dibombardir habis-habisan kepada kami, anggota Panja. Itu mohon maaf, namanya teror, ujar dia dalam rapat Komisi 7 DPR bersama pemerintah Senin 11 Mei 2020. Bambang mengatakan revisi belit tersebut sejatinya sudah dipersiapkan sejak 2016 dan sudah memasuki tahap akhir pembahasan pada akhir periode pemerintah yang lalu. Ia pun memastikan sudah membicarakan revisi tersebut dengan baik. Tidak ada DPR suka-suka atau pemerintah suka-suka. Dan berita bombastisnya, ini mandat politik ada di kami berdua. Buset. Tekan subscribe, lalu lonceng